5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita masih belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Nah, Pak Habibie ini adalah salah satu penemu yang berasal dari Indonesia. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Insinyur Bahrudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak adik-adik. Ia memiliki semangat yang tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya itu selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan didukung oleh kemauan keras untuk belajar. Selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Wah, hebat ya Pak Habibie ini adik-adik ya. Nah, tahun 1960 Pak Habibie ini mendapat gelar diploma Ing ya. Ing itu engineering ya, di Jerman dengan nilai yang sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Wah, hebat ya Pak Habibie ya adik-adik ya. Di pagi buta, Pak Habibie ini harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Wow, perjuangannya sangat keras ya adik-adik ya. Tahun 1965, Pak Habibie ini mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai yang sangat sempurna adik-adik. Wah, perlu kita contoh ya perjuangan keras dari Pak Habibie ini. Buah dari kerja kerasnya, Pak Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang di Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja kerasnya, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi vice president ya, sekaligus direktur dan penasihat senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Wow, sangat amazing ya adik-adik ya.
Sangat luar biasa Pak Habibie ini. Kecintaannya pada tanah air. Lalu tahun 1968, Pak Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Lalu tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Ini ya adik-adik ya, betapa Pak Habibie itu sangat mencintai tanah airnya Indonesia. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie ini menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Metode ini yang dipakai untuk universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan adik-adik dan prestasinya diakui dari berbagai lembaga internasional seperti Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Wah, keren sekali Pak Habibie ini ya. Sungguh prestasinya sangat cemerlang karena buah dari disiplinnya. Dari dia kecil, dia disiplin dan kerja keras adik-adik. Lalu Pak Habibie ini dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, wow, helikopter, wow, senjata, keren, amunisi, wah bagus, mantap ya, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Wah, hebat ya Pak Habibie ini adik-adik. Semakin kagum ya dengan Bapak Teknologi Indonesia ini. Nah, di tingkat dunia, Habibie ini terlibat sebagai di berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas seperti vertikal, CN235, CN250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Keren ya adik-adik ya, Pak Habibie ini prestasinya sungguh luar biasa. Nah, apa sih topik masalah dari teks tadi adik-adik? Nah, teks tadi itu berisi tentang biografi dari Pak Bahrudin Yusuf Habibie, menceritakan perjalanan hidup dari Pak Yusuf Habibie. Nah, di sini apakah teks tersebut dalam jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan beri contohnya. Itu bukan teks eksplanasi ilmiah, karena eksplanasi ilmiah itu adalah isi dari fenomena sesuatu adik-adik. Nah, tadi itu merupakan rentetan cerita, peristiwa penting dari seorang tokoh, maka disebut dengan biografi. Hal ini bisa ditunjukkan pada paragraf 2-6 yang berisi cerita tentang masa kecil Habibie hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia.
Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Nah, pesannya kunci sukses dari Pak Habibie tadi adalah disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras. Cermati kembali pensil si kecil yang amat penting. Ini pada pembelajaran sebelumnya adik-adik. Kita sudah menemukan kata-kata yang bercetak miring ya. Nah, ini adalah kata-kata yang bercetak miring yang kemarin kita sebutkan ya. Gimana sih bikin modern, zaman, dipakai, gampang, terus dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, sama banget. Kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Ini kata-kata yang ada dalam teks bacaan si kecil pensil itu tadi ya adik-adik ya. Apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI? Tentunya belum adik-adik, karena penulisannya bukan seperti itu. Itu bukan bahasa baku adik-adik. Lalu di mana dan kapan biasanya kita bisa menggunakan kosakata yang tadi? Nah, kosakata yang tadi itu biasanya kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kita dengan orang-orang yang setara, yang dalam situasi atau acara yang tidak formal adik-adik. Kalau dalam acara formal kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak bagus seperti itu adik-adik. Nah, berikutnya, kapan saat kita menggunakan kosakata tersebut dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kosakata yang tadi adik-adik. Nah, kosakata tadi mungkin bisa kita gunakan dalam pergaulan sehari-hari dengan berbicara dengan orang yang mungkin sesama umurnya, itu bisa kita gunakan. Tetapi kosakata tadi tidak bisa digunakan saat kita berbicara secara formal atau resmi. Ya, misalnya pada rapat, pidato, dan lain sebagainya. Nah, kalian tentu masih ingat tentang kata baku atau kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata baku itu wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Sedangkan untuk yang non baku atau tidak baku itu biasanya untuk percakapan non formal, seperti saat kita berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ciri-ciri kata baku atau kosakata baku itu tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu, tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan untuk bahasa percakapan. Pemakaian imbuhan pada kata itu bersifat eksplisit. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimatnya. Kata baku itu bukan kata rancu. Lalu pengertian kata tidak baku. Nah, kata tidak baku itu merupakan kebalikan dari kata baku ya. Berarti yang tidak sesuai dengan aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang baik. Nah, ketidakbakuan sebuah bahasa tidak hanya tidak hanya ditentukan dengan penulisan yang tidak sesuai pedoman, namun juga bisa terjadi karena salah tulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Kalimat tidak baku itu lebih sering digunakan untuk percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Nah, kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi, membahas suatu hal bersama teman atau keluarga. Nah, ciri-ciri dari kata tidak baku adalah: pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari, lalu dipengaruhi oleh bahasa asing dan bahasa daerah. Dipengaruhi juga dengan perkembangan zaman. Bentuknya bisa berubah-ubah, tetapi memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Nah, di sini kata-kata non baku tadi kita akan cari tahu artinya dan kita cari tahu kosakata bakunya. Seperti gimana sih? Nah, gimana sih itu bukan baku adik-adik, itu non baku. Kosakata bakunya adalah bagaimana. Itu kata tanya untuk menanyakan kondisi atau cara.
Bikin. Nah, bikin itu bukan baku adik-adik, jadi non baku. Itu kosakata bakunya membuat. Arti katanya menciptakan sesuatu. Modern. Nah, tulisannya ini salah adik-adik. Yang betul modern itu tulisannya seperti ini. Itu artinya sesuatu yang terkini. Zaman. Kosakata bakunya bukan zaman tapi zaman. Nah, rentang waktu yang menandai sesuatu. Dipakai. Nah, dipakai itu kosakata yang baku itu dipakai, memanfaatkan sesuatu itu arti katanya. Gampang. Nah, gampang itu ternyata tidak baku. Kata bakunya adalah mudah. Itu menunjukkan sesuatu yang dilakukan tanpa hambatan. Terus. Nah, terus itu arti kosakata bakunya adalah kemudian. Itu menunjukkan sesuatu yang terjadi belakangan. Dibikin itu bukan baku. Kosakata bakunya dibuat, artinya diciptakan. Nah, ini Kak Citra ambil dari sumbernya kosro.blogspot.com. Masih ada lanjutannya adik-adik. Ngembangkan itu kosakata bakunya mengembangkan, meningkatkan kualitas artinya. Buat kosakata bakunya untuk, itu menunjukkan tujuan. Hancurkan. Nah, hancurkan itu tidak baku, kata bakunya adalah menghancurkan dari kondisi utuh menjadi bagian yang lebih kecil. Sama itu tidak baku. Kosakatanya dengan, menyatakan suatu hal bersama hal yang lainnya. Banget. Nah, banget itu tidak baku. Kosakata bakunya sekali atau lebih dari biasanya. Kalau nggak ada, nah ini tidak baku ya adik-adik ya. Kosakata yang bakunya kalau tidak ada dan lain sebagainya. Kalian bisa baca ya, di sini ada kata bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Nah, kalian bisa cari tahu kosakata bakunya. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana sih pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Ayo kita pelajari bersama adik-adik. Amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Suatu barang dari pabrik akan dikirimkan bisa melalui transportasi darat maupun udara kepada orang-orang ya yang membutuhkan ya, orang-orang yang mengambil barang dari pabrik, lalu mereka bisa menjualnya di toko maupun di pasar adik-adik. Jadi transportasi itu sangat penting untuk kegiatan ekonomi. Nah, beragam hasil produksi yang bisa kita ketahui ya. Selama ini ada produksi bahan makanan, lalu ada perangkat elektronik, ada pakaian, ada obat-obatan, ada bahan bangunan dan kendaraan. Nah, beragam hasil produksi ini apa sih dampaknya bagi kehidupan masyarakat kalau ada alat transportasi? Nah, di sini distribusi barang akan merata adik-adik. Harga barang juga akan stabil. Menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat kalau dengan adanya alat transportasi ini. Lalu mendukung pembangunan dan mendukung pemerataan. Kalau tidak ada alat transportasi, itu akan berakibat juga kepada kehidupan masyarakat. Yang pasti distribusi barang yang diproduksi tadi tidak akan merata. Harga barang akan mahal adik-adik. Ekonomi tidak stabil, menghambat pembangunan dan tidak mendukung pemerataan. Itu tadi dampak jika ada alat transportasi dan tidak ada alat transportasi untuk produksi barang. Amati rangkaian seri dan rangkaian paralel yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya ya adik-adik ya. Kalian bisa temukan persamaan dan perbedaannya. Tuliskan persamaan dan perbedaannya itu dalam diagram Venn. Nah, ini adalah diagram Venn, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk menulis perbedaannya, kamu tuliskan di tempatnya di sini adik-adik. Ini untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sedangkan yang saling berhubungan ini adalah persamaannya. Nah, Kak Citra akan sebutkan dulu perbedaannya. Rangkaian seri itu disusun sebaris, terdiri dari satu jalur rangkaian. Lampu mati satu, maka semua akan mati.
hemat kabel untuk rangkaian listrik seri ini. Sedangkan untuk rangkaian paralel itu disusun berderet, berbeda ya dengan rangkaian seri, lalu terdiri dari 2 atau lebih rangkaian. Satu lampu mati, yang lainnya masih tetap berfungsi pada rangkaian paralel ini. Tapi di sini tidak hemat kabel, rangkaian paralel itu justru boros kabel. Lalu apa sih persamaannya antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Nah, persamaannya itu sama-sama untuk menyalakan peralatan listrik. Jadi ini tadi persamaan dan perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6 tema 3 subtema 3 pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.